Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan membuat video ini untuk memiliki tugas ujian tengah semester dari Nurse Ariska Eskap Emkop. Nah, pada kali ini tugas yang saya buat adalah tentang sengatan catfish atau sering disebut dengan ikan lele. Ikan lele memiliki kumis yang mencuat dari area sekitar mulutnya. Ikan lele banyak ditemukan di sungai berlumpur, danau, dan sepanjang pantai di perairan tropis atau subtropis. Mereka tidak agresif. Orang yang tersengat ikan lele biasanya sedang memancing atau berenang saat bersentuhan. Biasanya dengan cara menginjaknya, ikan lele air asin, dan air tawar sama-sama berbahaya. Masing-masing mempunyai 3 duri dan penyengat pada sirip di atas dan di bawah tubuhnya. Gejala sengatan lele. Gejala utamanya adalah nyeri hebat dan peradangan di lokasi sengatan. Sering muncul pertanyaan tentang, bisakah sebuah ikan lele menyengat manusia? Jawabannya, sengatan ikan lele sering disamakan dengan sengatan ikan lain. Bahkan, kontak singkat dengan salah satu ikan ini dapat menyebabkan cedera yang menyakitkan. Meskipun beberapa spesies ikan lele lebih berbisa dibandingkan spesies lainnya. Semuanya berbahaya, terutama jika Anda menyentuh bagian ikan yang salah. Ikan lele air asin lebih terkenal karena sengatannya dibandingkan ikan lele air tawar. Semakin kecil ikannya, semakin besar kemungkinan Anda tersengat. Ada salah satu mitos yang paling umum yang terkait dengan sengatan ikan lele adalah berasal dari kumisnya. Faktanya, kumis tidak berbahaya. Anda perlu mengkhawatirkan siripnya saja. Ikan lele memiliki 3 sirip, punggung di atas dan 2 sirip dada di kedua sisi tubuhnya. Di bagian depan setiap sirip terdapat alat pengingat yang sangat tajam, yang berisi racun berbisa. Sengatan terjadi ketika dari ini menembus kulit Anda. Sengatan ikan lele biasanya terjadi saat ikan terjatuh, baik saat pemancing melepas talinya, atau saat ikan tergeletak di dek kapal atau di tanah. Tangan adalah tempat paling umum tersengat ikan lele, namun pemancing yang menginjak ikan agar tidak terjatuh juga pernah tersengat di kaki. Beberapa duri tajam bahkan bisa menembus sol sepatu. Nah, hati-hati saat memegang ikan lele. Jika Anda menangkap ikan lele, tangan dengan sangat berhati-hati. Luangkan waktu Anda dan perhatikan baik-baik di mana Anda memegang ikan agar siripnya tidak bersentuhan. Selalu pastikan Anda memiliki alat pencentral ikan, tang, atau benda lain yang dapat digunakan untuk mengambil ikan dengan aman. Jika kelihatannya akan berantakan, potong pengaitnya ketika Anda harus memilih antara kehilangan tali atau tertabrak sirip ikan lele. Lepaskan kail tersebut dan selamatkan diri Anda dari rasa sakit. Cara mengobati sengatan ikan lele air asin. Para pemancing sering berbagi cerita tentang pertemuan buruk dengan ikan. Siapapun yang pernah mengalami sengatan ikan lele dan memiliki pengalaman serupa dengan ikan lain akan memberitahu dan bahwa sengatan ikan lele jauh lebih menyakitkan. Tingkat keparahan sengatan tergantung di mana duri itu mengenai Anda, seberapa dalam lukanya, dan apabila ada benda asing yang tertinggal di dalam luka. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu mungkin juga mengalami reaksi yang lebih parah terhadap sengatan. Yang terakhir, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan jika tersengat ikan lele. Yang pertama, keluar dari air. Sengatannya dapat menyebabkan mual dan membuat Anda merasa pusing. Demi keselamatan Anda sendiri, segera pergi ke pantai. Yang kedua, jangan gunakan es. Rasa dingin hanya membuat racun bisa menjadi lebih kuat dan rasa sakitnya semakin parah. Yang ketiga, rendam luka di air panas. Untuk mengurangi rasa sakit, tahan area cedera di bawah air sepanas yang Anda bisa tahan. Para peneliti merekomendasikan suhu tidak lebih panas dari 122 derajat untuk mencegah terbakar. Dalam waktu setengah jam, Anda akan merasakan penurunan rasa sakit yang signifikan.
Dan yang keempat, pantau cederanya dengan cermat. Jika Anda melihat adanya pembengkakan, kemerahan, atau nyeri tertekan, Anda harus mencari pertolongan medis. Jika sengatan ikan lele terinfeksi, dapat diobati dengan antibiotik. Dokter juga dapat memeriksa untuk memastikan tidak ada benda asing yang terperangkap di dalam muka. Sebelum saya mengakhiri video pada kali ini, saya mengundang kepada teman-teman atau kakak-kakak yang ingin melanjutkan perkuliahan untuk bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jika ingin tahu lebih lanjut, silakan cek IG Unpi Manado.